Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Gemar GEJA Peniel Surabaya dan juga Anugerah Kemendung. Hari ini, hari Sabtu, tanggal 23 Agustus 2025. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara di dalam kasih Tuhan. Di akhir pekan ini, kita akan sama-sama belajar merenungkan berkat firman Tuhan. Dan saya diberkati dalam pembacaan hari ini di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-24 sampai 26. Mungkin satu ayat yang tidak asing lagi bagi kita, tetapi ayat ini berbicara begitu kuat kepada saya secara pribadi. Saya akan bacakan untuk kita semua. Matius 16, 24 sampai 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ayat ini berbicara begitu kuat kepada saya secara pribadi. Dan ini menekankan dan mengingatkan kita bersama tentang kehidupan seorang murid. Bahkan tema renungan pagi hari ini boleh saya beri tema murid Kristus yang sejati. Kenapa saya menekankan tentang murid Kristus yang sejati? Karena Bapak Ibu Saudara, kalau kita pelajari, kita melihat lebih dalam latar belakang di dalam Matius 16 ini, sesungguhnya ini punya korelasi hubungan yang saling melengkapi. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6, dalam Yohanes pasal yang ke-6, tentang bagaimana dicatat dalam Yohanes pasal yang ke-6, khususnya ayat yang ke-60 dan seterusnya sampai 66, yang perikopnya menekankan tentang murid-murid yang mengundurkan diri. Ini peristiwanya satu kesatuan, satu rangkaian Bapak Ibu Saudara. Baik di dalam Matius pasal 16, peristiwa Tuhan Yesus menekankan tentang barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Di dalam Matius Tuhan Yesus menekankan tentang corak, ciri, kehidupan murid yang sejati. Ternyata ada latar belakangnya yang dicatat dalam Yohanes 6, seperti saya tadi katakan, dalam satu rangkaian peristiwa yang sama, bahwa dalam Yohanes pasal 6 itu dicatat latar belakangnya, ternyata ada murid-murid yang kemudian mengundurkan diri. Mengapa? Latar belakangnya karena mereka imannya goyah. Imannya tergoncang ketika Yesus menyatakan bahwa dialah roti hidup yang turun dari sorga. Bahwa dialah roti yang sesungguhnya, makanan yang sesungguhnya. Dagingku adalah sungguh-sungguh makanan dan darahku sungguh-sungguh minuman. Dan dia menyatakan bahwa dia adalah roti yang turun dari sorga. Dan hal itu membuat iman para murid, pengikut-pengikut Yesus, itu tergoncang dan banyak yang mengundurkan diri. Dan kemudian hanya tinggal beberapa murid. Yang intinya, 12 murid lebih kurang. Dan ketika tinggal sedikit murid, lebih kurang 12 murid, yang bersama-sama dengan Yesus, yang imannya tidak tergoncang, kemudian Tuhan menyatakan ciri corak kehidupan seorang murid yang sejati, yang disinggung lebih detail di dalam Matius 16 yang kita baca tadi. Jadi yang ingin saya katakan bahwa Tuhan tidak sekedar mencari murid
atau pengikut, tetapi Tuhan lebih daripada itu mencari seorang pengikut, seorang murid yang sejati. Apa itu ciri? Apa itu corak murid Tuhan yang sejati? Ayat 24 jelas di sana dikatakan, ciri murid Tuhan yang sejati yaitu apa? Berani menyangkal diri. Itu yang pertama. Maksudnya apa berani menyangkal diri? Berani berkata tidak kepada dirinya. Berani berkata tidak kepada egonya. Gitu ya. Musuh terbesar kita yaitu diri kita sendiri. Seringkali keakuan kita, ego kita yang membuat kita akhirnya sombong, membuat kita tinggi hati, membuat kita merasa hebat, membuat kita merasa paling utama. Dan ketika kita merasa paling hebat, merasa paling utama, merasa paling unggul, ego kita, keakuan kita minta diutamakan. Sebenarnya itu adalah awal kegagalan kita sebagai seorang murid yang sejati. Karena murid yang sejati adalah pribadi yang bisa dan berani menyangkal diri dan berkata tidak kepada dirinya. Aku bukan siapa-siapa, aku bukan apa-apa. Aku cuma hamba. Rasul Paulus, contoh salah satu murid yang sejati yang akhirnya juga menjadi rasul, pengikut, saksi mata. Dia berkata, aku hidup. Tapi bukan lagi aku yang hidup sekarang. Bukan lagi Paulus, egoku, keakuanku. Tapi Kristus yang hidup di dalamku. Itu ciri yang pertama murid yang sejati menyadari bahwa dirinya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, egonya dan keakuannya sudah disangkali. Ini penting. Berani berkata tidak, menyangkal diri dan berkata, aku bukan apa-apa. Aku bukan siapa-siapa. I am nothing tanpa Tuhan. Sehingga akhirnya kita bisa rendah hati. Kita dengan sungguh-sungguh rendah hati dan berkata, biarlah Tuhan yang ditinggikan. Tuhan yang semakin besar. Tuhan yang semakin ditinggikan. Aku semakin rendah. Aku semakin rendah. Aku semakin rendah. Ini penting. Sehingga kita nggak akan pernah kecewa. Dan tergoncang iman kita. Dan meninggalkan Tuhan. Yang kedua, bukan hanya berani menyangkal diri. Yang kedua, berani memikul salib. Maksudnya apa berani memikul salib? Berani siap untuk menderita. Karena salib berbicara tentang panggilan Tuhan kepada setiap murid. Dan panggilan itu harus selalu siap untuk menderita. Karena mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, melayani Tuhan, identik dengan penderitaan. Karena dalam Filipi dikatakan, kamu dipanggil bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita bagi Yesus. Murid Tuhan yang sejati, pengikut Tuhan yang sejati, hendaknya kita menyadari kebenaran ini. Mempersenjatai pikiran kita, memperlengkapi pikiran kita dengan pemahaman yang benar. Bahwa kita sebagai murid Tuhan, sebagai pengikut Tuhan yang sejati, harus selalu siap untuk menderita bagi nama Yesus. Kalau karena iman kita, karena keyakinan kita, karena panggilan kita menderita, bahkan kehilangan nyawa, kita harus siap. Karena Yesus dalam konteks ini juga telah memberitahukan penderitaan Kristus dan syarat mengikut Dia, yaitu apa? Selalu siap menderita bagi nama Yesus. Jangan takut kehilangan nyawa kita, karena barang siapa yang ingin menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa yang rela menyerahkan nyawanya, memberikan nyawanya, dia akan memperolehnya kembali. Ibu saudara, kita rela dan siap kehilangan segala-galanya demi Yesus. Harta benda,
posisi, kedudukan, jabatan kita mungkin. Kalau itu pun harus dipertaruhkan karena nama Yesus, karena iman pengharapan kita di dalam Yesus, kita sebagai murid Tuhan yang sejati harus siap. Ini kebenaran yang harus sungguh-sungguh kita pahami. Dan yang ketiga, kita harus mengikut Kristus. Dalam pengertian apa mengikut Kristus? Sebagai murid-murid Tuhan sejati, kita harus mengikuti, meneladani kehidupan Yesus Kristus secara seutuhnya, sepenuhnya, totalitas. Meneladani kehidupan Yesus. Dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, kita diingatkan kembali di sana. Saya mengutip di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Dia, dalam Yesus, percaya kepada Yesus, menjadi pengikut Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya. Ini corak ciri yang ketiga sebagai murid Kristus yang sejati. Harus hidup sama seperti Yesus telah hidup. Kalau tema tahun ini berbicara be like Jesus, menjadi serupa seperti Kristus. Ternyata itu hal yang sangat esensi, itu hal yang sangat substansi. Ternyata itu hal yang paling mendasar dalam kehidupan seorang murid. Terus belajar seperti Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Meneladani kehidupan Yesus. Mencerminkan kehidupan Yesus. Hadir nyata dalam kehidupan kita sebagai murid-muridnya. Sehingga dunia bisa melihat Kristus nyata dalam hidup kita. Dan kita nggak akan pernah. Baik saudara dengar baik. Kita tidak akan pernah menjadi kecewa ketika kita mengiring Tuhan. Karena apa? 3 perkara. Murid Kristus yang sejati, siap menyangkal diri, siap mengikul salib, siap meneladani kehidupan Kristus. Biarlah kebenaran ini memberkati kita, semakin menyadarkan pemahaman pengertian kita sebagai pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Jangan seperti murid-murid yang akhirnya tergoncang imannya, kemudian meninggalkan Yesus. Tapi hendaknya kita menjadi murid Kristus yang sejati, yang tidak akan pernah tergoncang iman kita ketika diperhadapkan kepada situasi-situasi yang sulit, diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang sangat menyakitkan. Bahkan kita harus kehilangan segala-galanya karena nama Yesus. Tidak masalah. Bahkan kehilangan nyawa kita, kalaupun itu Tuhan izinkan, karena nama Yesus kita harus siap. Sebab pada akhirnya kita akan memperoleh kembali segala sesuatunya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ketika kita berani menyangkal diri, berani memikul salib, dan tetap mengikut Tuhan dalam segala kondisi keadaan. Dan kita terus bertumbuh menjadi keserupaan seperti Kristus dari hari ke sehari. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Roh Kudus menolong kita semakin menjadi serupa seperti Kristus dalam hidup ini dari hari ke hari sampai waktunya Tuhan memanggil kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu Bapa buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang mengingatkan kami kembali tentang ciri corak seorang murid Kristus yang sejati. Kami harus berani dan siap menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Hidup seperti Kristus telah hidup. Roh Kudus mampukan, Roh Kudus teguhkan, Roh Kudus kuatkan, Roh Kudus perlengkapi kami. Supaya dimanapun, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kami boleh layak disebut murid-murid Kristus yang sejati, yang tidak akan pernah kami tergoncang imannya, tidak pernah
luntur iman dan pengharapan ketika menghadapi apapun situasi yang sulit, bahkan aniaya, pergumulan, penderitaan. Kami tetap layak disebut sebagai murid-murid Kristus yang sejati. Terpujilah namamu. Berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus untuk kami semua sebelum kami melakukan aktivitas kegiatan hari ini. Dijaga, dilindungi, disertai, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam bergemar.